Hi friend, welcome to Jo TV. With me, Joanita. Senang sekali ketemu kalian lagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kalian tentu pernah jalan-jalan ke berbagai tempat-tempat wisata. Objek-objek wisata yang berumur ratusan tahun biasanya tak lepas dari mitos, legenda, atau cerita rakyat yang diceritakan turun-temurun dari generasi ke generasi. Di Indonesia, kita kenal cerita Malin Kundang, cerita rakyat yang sangat populer dari Sumatera Barat yang mengisahkan seorang anak yang durhaka pada ibunya dan karena itu dikutuk menjadi batu. Batu Malin Kundang sampai sekarang masih bisa kita lihat di pantai air manis Padang. Selain Malin Kundang, ternyata di belahan dunia lain ada juga objek wisata yang dipercaya dulunya adalah manusia yang menjadi batu. Let's check it out. Yang pertama masih dari negeri sendiri, Arca Loro Jonggrang. Buat kalian pasti nama ini udah gak asing lagi. Loro Jonggrang sendiri berarti seorang dara atau gadis yang langsing dan merupakan cerita rakyat populer dari daerah Yogyakarta, Jawa Tengah. Dikisahkan pada zaman dulu ada dua kerajaan, yaitu Kerajaan Pengging, yang dipimpin oleh Prabu Damarmaya. Prabu Damarmaya ini mempunyai seorang putra bernama Raden Bandung Bondowoso. Dan satu lagi Kerajaan Baka yang dipimpin oleh Prabu Baka. Prabu Baka mempunyai putri cantik bernama Roro Jonggrang. Untuk memperluas kerajaan, Prabu Baka menyerukan perang kepada Kerajaan Pengging. Berkat kesaktiannya, Bandung Bondowoso berhasil mengalahkan dan membunuh Prabu Baka. Setelah gugurnya Prabu Baka, Pangeran Bandung Bondowoso menyerbu masuk ke dalam keraton Baka. Di sana, ia terpikat oleh kecantikan Roro Jonggrang. Ia pun melamar sang putri tetapi ditolak karena sang putri tidak mau menikahi pembunuh ayahnya. Karena terus dibujuk, akhirnya sang putri bersedia dipersunting dengan dua syarat yang mustahil untuk dikabulkan. Syarat pertama adalah pembuatan sumur yang dinamakan Sumur Jalatunda. Syarat kedua adalah pembangunan 1000 candi dalam waktu 1 malam. Bandung Bondowoso menyanggupi kedua syarat tersebut. Pertama, ia berhasil menyelesaikan Sumur Jalatunda berkat kesaktiannya. Setelah sumur selesai, Roro Jonggrang berusaha memperdaya sang pangeran agar bersedia turun ke dalam sumur dan memeriksanya. Setelah Bandung Bondowoso turun, sang putri memerintahkan Gupala, yaitu patih kerajaan untuk menutup dan menimbun sumur dengan batu. Akan tetapi dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso berhasil keluar dengan cara mendobrak. Bandung Bondowoso sempat marah, namun segera tenang karena kecantikan dan bujuk rayu sang putri. Untuk mewujudkan syarat kedua, Bandung Bondowoso memanggil makhluk jin, setan, dan dedemit dari perut bumi. Dengan bantuan mereka, ia berhasil menyelesaikan 999 candi. Ketika Roro Jonggrang mendengar kabar bahwa candi ke-1000 hampir selesai, ia berusaha menggagalkan usaha Bandung Bondowoso. Ia membangunkan dayang-dayang istana dan perempuan-perempuan desa untuk mulai menumbuk padi dengan antan, serta memerintahkan agar gundukan jerami dibakar di sisi timur. Suara antan yang bertalu-talu mengesankan bahwa aktivitas subuh telah dimulai. Sementara cahaya dari timur memberi kesan bahwa sebentar lagi matahari akan terbit, sehingga para makhluk halus bersembunyi kembali ke perut bumi. Akibatnya, hanya 999 candi yang berhasil dibangun, sehingga usaha Bandung Bondowoso gagal. Setelah mengetahui bahwa semua itu adalah hasil kecurangan dan tipu muslihat Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso amat murka dan mengutuk Roro Jonggrang agar menjadi batu. Sang putri berubah menjadi arca terindah untuk menggenapi candi terakhir. Kalau kalian berkunjung ke kompleks Candi Prambanan, kalian bisa lihat di situs Ratu Baka di dekat Prambanan yang dipercaya sebagai Istana Prabu Baka. Sedangkan 999 candi yang tidak selesai kini dikenal sebagai Candi Sewu. Dan arca Durga di ruang utara Candi Utama di Prambanan adalah perwujudan Roro Jonggrang yang dikutuk menjadi batu. Lalu yang kedua ada Bowermans, Inggris. Bowermans adalah susunan batu granit kuno yang terletak di Dartmoor, Devon, Inggris. Batu setinggi 6,6 meter ini merupakan salah satu ikon kota Dartmoor.
Nama Bowerman berasal dari bahasa Celtic yaitu Formain, yang berarti batu besar. Dikisahkan sekitar 1000 tahun yang lalu hidup seorang pemburu bernama Bowermans. Saat mengejar kelinci, dia dan kawanan anjingnya tanpa sadar bertemu dengan sekelompok penyihir. Tak sengaja membalikan kuali mereka dan mengganggu ritual para penyihir tersebut. Para penyihir pun marah dan memutuskan untuk menghukum Bowermans. Pada saat hari perburuan berikutnya, salah satu penyihir mengubah dirinya menjadi kelinci dan menggiring Bowerman dan anjing-anjingnya ke dalam lumpur. Sebagai hukuman terakhir, penyihir mengubah anjing-anjing itu sebagai rantai batu bergerigi di atas Hontor. Sementara Bowerman sendiri dikutuk menjadi formasi batu yang sekarang dikenal sebagai hidung Bowerman atau Bowerman Nose. Kalau dilihat dari sudut tertentu, memang tumpukan ini tampak seperti manusia dengan hidung mancung dan memakai topi ya. Gimana menurut kalian? Benar-benar mirip manusiakah? Komen di bawah. Yang ketiga ada Three Sisters Australia. Seperti Bowerman Nose di Inggris, sebenarnya Three Sisters adalah formasi bebatuan di Blue Mountains of New South Wales, Australia. Terletak menjulang di atas lembah Jamieson dan dekat dengan kota Katoomba dan merupakan salah satu situs Blue Mountains yang paling terkenal. Menurut legenda suku aborigin yang merupakan pribumi Australia, diceritakan bahwa dahulu hidup 3 saudara perempuan yang bernama Mihni, Wimlah, dan Gunidu. Tinggal di lembah Jamieson sebagai anggota suku Katoomba. Mereka jatuh cinta dengan 3 pria dari suku Nepean yang berselisih dengan suku Katoomba. Pernikahan mereka tentu dilarang oleh hukum suku. Anggota-anggota suku yang lain tidak senang dan memutuskan untuk menangkap 3 saudara perempuan ini. Pertempuran besar antar suku pun terjadi, dan ketiga saudara perempuan itu diubah menjadi batu oleh seorang tetua suku dengan maksud untuk melindungi mereka. Akan tetapi, sang tetua yang mengutuk mereka tadi terbunuh dalam pertempuran itu, dan tidak ada orang lain yang bisa mengembalikan mereka menjadi manusia lagi. Dan 3 saudara ini pun selamanya menjadi batu. Gimana menurut kalian? Apakah di antara kalian ada yang pernah berkunjung ke sini? Komen di bawah. Yang terakhir ada manusia kota Pompei. Pompei adalah sebuah kota zaman Romawi kuno yang terletak di kota Napoli dan sekarang berada di wilayah Campania, Italia. Dikisahkan pada tahun 79 Masehi, kota ini hancur terkena letusan dahsyat Gunung Vesuvius. Debu letusan Gunung Vesuvius menimbun kota Pompei dengan segala isinya sedalam beberapa kaki yang menyebabkan kota ini hilang selama 1600 tahun sebelum ditemukan kembali dengan tidak sengaja. Diperkirakan sebanyak 10.000 sampai 25.000 orang meninggal dalam letusan tersebut. Vesuvius merupakan salah satu gunung berapi yang paling berbahaya di dunia karena sekitar 3 juta orang tinggal di dekatnya dan mereka cenderung tinggal ke arah ledakan letusan. Abu vulkanik dan gas yang sangat panas serta hujan bebatuan yang menyembur dari letusan gunung menghanguskan tubuh penduduk dan hewan-hewan. Lalu endapan abu yang sudah mendingin membuat tubuh penduduk dan hewan yang hangus tadi menjadi mengeras. Abu vulkanik kemudian mengisi rongga yang terbentuk di sekitar jenazah saat daging mereka perlahan-lahan menghilang. Letusan Gunung Vesuvius tak hanya menghancurkan kota Pompei, namun juga mengabadikan sebagian kota bersejarah di saat-saat terakhirnya. Akibat timbunan abu vulkanis, jasad manusia dan hewan yang menjadi korban terawetkan selama ribuan tahun. Sebagian dari sisa-sisa kerangka manusia dan hewan korban bencana itu diawetkan oleh para ahli menggunakan lapisan campuran plester khusus untuk merekonstruksi sosok mereka semasa hidup. Kalian bisa lihat gambar ini. Nampak seperti sosok pria tengah mencoba memanjat anak tangga, atau yang ini adalah jasad seorang ibu yang sedang menggendong bayi di atas perutnya, dan ada juga yang ini. Jasad lainnya diperkirakan laki-laki berusia antara 18 sampai 23 tahun. Tulang belakang yang patah menunjukkan bahwa dia dulunya budak yang melakukan pekerjaan kasar. Kalau yang ini adalah jasad kuda yang mengeras. Hingga kini penemuan jasad-jasad Pompei masih tersebar di sekitar kota Pompei
atau di berbagai museum di seluruh dunia. Kalau ketiga teratas tadi adalah cerita rakyat manusia yang menjadi batu yang diceritakan turun-temurun, lain halnya dengan manusia Pompei. Manusia yang menjadi batu yang ceritanya dapat dijelaskan secara ilmiah. Dari keempat objek wisata bebatuan yang tadi, kalian paling suka legenda yang mana? Komen di bawah. Atau kalian ada yang sudah pernah berkunjung ke sana? Ceritakan ya pengalaman kalian di bawah ini. Nantikan cerita-cerita seru dari aku lainnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you again. Bye.